Jumpa lagi di RB TV. Iya, banyak banget yang minta kami bahas SoC chipset atau prosesor yang satu ini. Ya, yang satu ini memang disebut Qualcomm sebagai 7 series terkencang mereka saat ini. Ya, yang kita bahas adalah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Oke, Qualcomm menjanjikan kemampuan CPU dan GPU dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini akan jadi luar biasa untuk kelasnya. Kemampuan kamera juga dijanjikan nggak kalah luar biasanya, baik untuk foto maupun untuk video. Selain itu, SoC ini juga memiliki fitur yang membuat dia dekat sekali atau mirip sekali dengan yang kelas premium. Nah, apa benar performa yang ditawarkan akan lebih dekat dengan Snapdragon 8 series? Sejauh apa bedanya dengan 7 series yang lain seperti misalnya mungkin 778G atau 782G? Kita akan bahas kali ini tentunya ya. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, si Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini memang baru diperkenalkan Qualcomm bulan Maret 2023. Jadi masih SoC yang baru banget yang satu ini ya. Namanya emang agak aneh ya. Kenapa namanya 7 Plus Gen 2? Padahal nggak ada tuh yang namanya 7 Gen 2. Kan harusnya 7 Gen 2 dulu baru 7 Plus Gen 2. Jadi dari Snapdragon 7 Gen 1 yang nggak datang ke Indonesia ya, itu langsung lompat ke 7 Plus Gen 2. Nah, dalam pengujian ini tentunya kita tidak akan bisa bandingkan dengan 7 Gen 1 ya, karena emang nggak ada produknya. Tapi mungkin kita akan bandingkan dengan 782 dan SoC yang lainnya yang udah ada resmi di Indonesia. Kalian tidak tahu bahwa kita pernah review Snapdragon 782G? Mungkin karena kalian belum subscribe, jadi kelewatan videonya. Ayo di-subscribe ke channel ini dan jangan lupa dihidupin notifikasinya supaya kalian nggak kelewatan. Oke, balik lagi ke 7 Plus Gen 2, kita akan coba lihat dulu spesifikasinya. Pertama, kita lihat CPU-nya ini Kryo octa-core ya. Ada satu Kryo Prime, basisnya Cortex X2, mampus S2 langsung ya, sampai dengan 2,91 GHz. Lalu ada 3 Kryo Gold berbasis Cortex A710 sampai dengan 2,49 GHz. Dan ada 4 Kryo Silver berbasis Cortex A510 yang sampai dengan 1,8 GHz. Konfigurasi 134 ini memang membuat CPU Kryo di Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini mirip dengan CPU kelas premium dari Qualcomm. Secara spesifik ya, dia mirip dengan Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1. Hanya terlihat sedikit berbeda di clocknya aja. Menariknya, ini pertama kalinya juga Qualcomm membawa Cortex yang seri X ya, itu ke Snapdragon 7 series. Ini membuat performa single core dari CPU si SoC ini akan punya potensi berada jauh di atas 778G dan tentunya 782G. Sementara itu dari sisi keseluruhannya multi-core-nya harusnya ada peningkatan dibandingkan Snapdragon 778G dan 782G. Nah, kalau bicara GPU, dia menggunakan GPU Adreno 725. Kemungkinan besar ini adalah GPU yang diturunkan dari GPU yang ada di Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1. Clocknya kemungkinan besar memang lebih rendah ya, tapi seharusnya dia tetap punya potensi performa yang tinggi. Nanti kita lihat aja ya bagaimana performa GPU yang ditawarkan SoC ini, termasuk untuk game berat kita tes nanti ya. Sayangnya yang satu ini dinyatakan belum mendukung hardware accelerated ray tracing. Sebentar, jadi benar-benar mirip dengan 8 Gen 1 ya. Untuk fabrikasi dia pakai 4 nanometer TSMC. Berarti ini sama dengan yang digunakan di Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan Snapdragon 8 Gen 2 dan beberapa SoC kelas atas lainnya dari MediaTek. Seharusnya fabrikasi ini terbukti menghasilkan SoC yang mumpuni ya. Dan lalu dia sudah mendukung RAM sampai dengan LPDDR5 3200 MHz atau yang disebut LPDDR5 6400. Untuk storage udah support UFS 3.1. Untuk display dia udah support on-device display QHD Plus hingga 120Hz atau 4K 60Hz ya. Untuk AI dia pakai Qualcomm AI Engine dengan Qualcomm Hexagon Processor dan Sensing Hub. Untuk ISP dia pakai Spectra Triple ISP 3x18-bit ISP dan sudah support Computer Vision atau CVISP. Ini mendukung single kamera hingga 200 megapiksel, tapi seperti biasa ya disebutkan 200 megapiksel karena kamera tertinggi sekarang 200 megapiksel ya. Jadi dia nggak
bisa nyebut 300, nggak bisa. Nanti kalau tiba-tiba dengan 300 megapiksel disupport, ya mungkin aja terjadi. Disebut 200 karena sekarang yang ada adalah yang 200 paling tinggi. Lalu untuk video recording, itu dia bisa mencapai resolusi 4K 60 atau 1080p 240 fps untuk slow motion. Untuk fitur-fitur ada multi-frame noise reduction, ada AI-based auto exposure, ada AI-based auto focus, ada AI-based face detection, low light photography, architecture, dan sebagainya. Terasa seperti 8 Plus Gen 1 jadinya ya. Untuk modem 5G dia pakai Snapdragon X62. Peak downlinknya itu sampai dengan 4,4 Gbps. Tentunya sudah mendukung 5G Sub-6 dan millimeter wave ya. 5G SA dan NSA, lalu dual SIM dual aktif juga disupport di sini. Dia sudah mendukung Dynamic Spectrum Sharing juga atau DSS. Untuk konektivitas dia pakai Fast Connect 6900. Wi-Fi 6E itu sudah disupport sama dia sampai dengan 3,6 Gbps. Lalu Bluetooth-nya juga disupport sampai 5.3. Ingat, disupport karena masih tergantung HP-nya mau pakai apa enggak. Dan tentunya dia support NFC ya. Untuk fitur-fitur dia ada fitur Quick Charge 5, Snapdragon Elite Gaming, sebagian fitur ya di sini ya. Lalu Snapdragon Sound Technology dan banyak lagi. Kalau dilihat dari spesifikasinya jelas, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini terasa jauh di atas 7 series yang udah pernah kami coba di sini ya. Ini memang terlihat lebih dekat dengan Snapdragon 8 series, terutama 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1 ya. Lebih kencang dari 870? Nah, bisa jadi. Tapi nanti kita lihat aja apakah benar. Kita lihat di benchmarknya nanti ya. Kami juga akan bandingkan hasil benchmarknya dengan SoC kelas atas dan premium dari MediaTek Dimensity juga di sini. Oke, untuk testbed smartphone yang digunakan itu menggunakan RAM 12 GB. Bukan ini tangan saya. Yang tangan saya ini nggak ada yang pakai 7 Plus Gen 2. Nggak ada sama sekali ya. Ini cuma dipegang biar ada yang dipegang aja. Kita langsung masuk ke hasil pengujian performanya. Untuk benchmark Antutu 9 dia dapat 968 ribuan. Lalu untuk Antutu 10 dia dapat 1.134 ribuan. Jadi di Antutu ini skor yang didapatkan Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini memang jauh sekali di atas 782G. Unggul sekitar 68% di Antutu 9 dan sekitar 76% di Antutu 10. Kalau dibandingkan dengan Dimensity 8100, ini juga masih lebih kencang 30%. Itu signifikan sekali ya. Sementara kalau dibandingkan dengan SoC kelas premium tahun lalu, yang satu ini hanya tertinggal sedikit saja. Dan kalau dibandingkan dengan Snapdragon 888 dan 870, wah yang ini udah di atas kedua SoC tersebut ya. Kita lanjut ke Geekbench 5. Single core ada di 1214. Nah, di pengujian single core ini, skor yang diperoleh oleh Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini bersaing dengan SoC kelas premium seperti 8 Gen 1 dan Dimensity 9000. Ya, bukan 8000 tapi 9000. Ya, tentunya ini jauh banget di atas 782G ya. Jadi jangan dianggap ini mirip. Untuk Geekbench 5 multicore-nya dia dapat 4059. Nah, kalau di sini skor yang dapatkan terbilang sangat tinggi, hanya kalah dari SoC premium untuk smartphone tahun lalu dan tahun ini saja. Kalau dibandingkan dengan 782G, jaraknya cukup jauh. Dia unggul sekitar 36%. Lanjut ke 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL. Grafik skornya ada di 14.725. Kalau untuk pengujian GPU ini menarik ya. Skor yang didapatkan SoC ini cukup dekat dengan skor Dimensity 9000. Memang ini masih tertinggal agak jauh ya dari Snapdragon 8 Gen 1 dan 8 Gen 2. Tapi ini lebih tinggi dibandingkan 888 dan 870. Bahkan kalau dibandingkan dengan 782G, ini skornya udah lebih dari 2 kali lipatnya. Lanjut ke 3D Mark Wildlife ya yang pakai Vulkan. Sekali lagi terlihat kalau GPU di SoC ini memang kencang banget. Skornya di atas SoC kelas high end saat ini. Lebih dekat ke jajaran SoC kelas premium 1-2 tahun terakhir ini. Kemudian untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen dia dapat 135 fps. Di GFX Bench ini hasil yang didapatkan masih menggambarkan kondisi serupa dengan yang kita dapatkan di 3D Mark. Jadi kesimpulannya GPU di SoC ini memang kenceng. Oke, kalau dia emang kenceng, mari kita masuk ke gaming. Ya, tadi hasil benchmark dari Snapdragon 7 Plus Gen 2 memang terlihat beda banget ya dari 7 series yang kita kenal selama ini. Jadi nggak heran kalau Qualcomm mengklaim ini adalah Snapdragon 7 series yang terkencang saat ini. Kita akan coba dengan Genshin Impact ya. Sebagai catatan, kami menggunakan fan grip di pengujian ini karena kita ingin lihat performa yang bisa ditawarkan tanpa terganggu peningkatan suhu atau desain thermal dari smartphone yang kami gunakan.
Untuk setting yang pakai di sini tentunya highest 60 fps. Hasilnya, frame rate yang kami dapatkan terbilang nyaris rata di 60 fps dalam pengujian selama 30 menit. Bukan cuma mengitari map saja, saat ada battle pun frame rate-nya itu masih stabil di 60 fps. Iya, ini highest 60. Iya, udah mentok ini ya. Sesekali memang selalu ada frame drop, tapi ini relatif jarang. Itu pun hanya kisaran 50 fps aja. Jadi ini nggak benar-benar sampai drop jauh sekali yang membuat game terasa stutter atau patah-patah. Nah, jadi kalau untuk Genshin Impact di highest 60 fps, Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini udah mampu menjalankannya dengan mulus lancar. Ingat ya, ini highest 60, bukan lowest 60 fps. SoC Snapdragon 7 series terkencang yang pernah kami coba sebelumnya hanya bisa menjalankan game ini di 40 fps untuk settingan highest 60. Itu pun masih bisa turun kalau lagi battle. Jadi seharusnya nggak salah ya klaim Qualcomm terkait performa dari SoC yang satu ini. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran potensi performa dari SoC Snapdragon 7 series terbaru dari Qualcomm. Ini emang terlihat seperti bukan 7 series yang kita kenal selama ini. Performanya lebih mirip 8 series ya, seri 8 keluaran tahun lalu yang performanya mungkin terasa sedikit ditahan doang. Cuma sedikit. Seperti biasa seri 8 sama seri 7 biasanya jauh ya. Yang ini kok mirip banget ya. Dan spesifikasinya memang mirip sekali dengan 8 Gen 1. Sebentar, kalau dia TSMC berarti dia lebih mirip dengan 8 Plus Gen 1. Nah, tapi itu kan baru dari sisi performanya aja. Masih ada aspek-aspek lain dari SoC yang mempengaruhi kenyamanan atau penggunaan sebuah smartphone. Ada kamera, efisiensi daya, dukungan fitur, dan masih banyak lagi. Tentunya yang itu baru bisa kita bahas kalau kita ketemu dengan smartphone-nya. Dan kita akan menilai smartphone-nya di situ. Nah, bicara kalau soal smartphone-nya, oke, perkiraan harga mungkin yang pantas untuk SoC ini. Mengingat performa yang diberikan ya, rasa-rasanya sih kalau mau dekat-dekat 10 juta juga masih pantas yang satu ini. Masih pantas banget kalau bicara performa dan fiturnya. Tapi kalau mengingat ini adalah 7 series, jadi 7 series yang kenceng ini layaknya harusnya di sekitaran 6 jutaan mungkin ya. Jadi ya ekspektasi kami harusnya ini berada di antara 6 sampai 10 juta tergantung racikan dari produsennya. Ya itu memang rentang yang lebar sekali, tapi ya performanya sih yang bikin kayak begitu. Jadi benar-benar tergantung komponen-komponen lainnya yang disematkan di smartphone yang pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini. Jadi kalau dibilang dia akan menggantikan 870 yang selama ini banyak banget dipakai di kelas 6 sampai 10 atau bahkan mungkin Dimensity 8100, mungkin banget ini. Tapi peningkatannya bakalan cukup signifikan karena nggak cuma kemampuan core-nya aja yang meningkat di sini. Segala macam fiturnya seperti diambil dicomot langsung dari Snapdragon 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1. Oke, jadi gimana? Kira-kira kalian setuju nggak dengan prediksi kami soal harganya? Dan bagaimana dengan kemampuan performanya sejauh ini yang udah kami uji? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, pendapat kalian seperti apa mengenai chipset atau SoC yang satu ini? Dan kira-kira di Indonesia apa sih yang bakal datang dengan chip yang satu ini? Harapan kami sih nggak cuma satu smartphone. Harapan kami sih lebih dari satu ya. Kalau ada 3, 4, atau bahkan 5 smartphone yang pakai ini sih bakalan happy banget sih kayaknya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kami. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.